Bismillah. Assalamualaikum. Halo penduduk dunia lonceng kecil. Kembali lagi di channel Dunia Lonceng Kecil. Terima kasih bagi yang sudah subscribe, sudah like, sudah share. Bagi yang belum, ayo buruan subscribe supaya tidak ketinggalan cerita-cerita seru dari Dunia Lonceng Kecil. Baik, di video kali ini masih dalam rangkaian cerita pengalaman lasik di India ya. Jadi video ini di-take setelah 3 pekan pasca operasi lasik. Alhamdulillah ya, maksudnya sudah diberikan penglihatan tuh yang bening ya, tanpa kacamata itu sudah bisa melihat 6 to 6 ya, istilahnya mata normal ya. Alhamdulillah sudah nggak blur lagi. Ketika melihat kejauhan sudah bisa melihat dengan jelas, alhamdulillah. Lalu untuk penyembuhannya sendiri tergolong cepat ya. Jadi ketika hari pertama operasi itu memang dianjurkan oleh dokter untuk mengistirahatkan mata, lalu minum obat yang diresepkan oleh dokter dan tetes mata, dan kalau malam ada gel mata yang diaplikasikan sebelum tidur. Lalu untuk 3 hari pasca operasi itu harus mengenakan kacamata hitam baik di dalam maupun di luar ruangan. Setelah itu selama 7 hari ke depan diperbolehkan pakai kacamata itu hanya ketika keluar ruangan saja. Kacamata hitam ya, itu diperbolehkan dipakai untuk di luar ruangan. Di dalam ruangan sudah boleh melepas kacamata. Jadi kalau menurut dokter itu kacamata hitam itu gunanya bukan melindungi dari exposure cahaya lampu atau matahari sebetulnya, tapi lebih ke melindungi dari debu, paparan debu. Dan kalau malam itu kadang kan nggak sengaja refleks ya, refleks kucek mata atau apa lah, itu supaya nggak terkucek matanya itu dipasang kacamata hitam itu atau eye shield. Untuk obat tetes matanya juga selama 3 bulan itu masih terus diaplikasikan ya, terutama yang untuk menghidrasi mata, karena pasca lasik itu mata memang rasanya kering sekali. Kalau menurut pengalaman saya, hari pertama operasi itu tidak terasa sakit ya, tidak ada rasa sakit sama sekali, hanya mata itu rasa seperti ada debu di bola mata ya, jadi rasanya tuh ada yang mengganjal gitu loh, kayak kelilipan debu gitu, tapi hanya di hari pertama aja, alhamdulillah. Jadi hari kedua dan seterusnya alhamdulillah sih sudah tidak terasa apapun, alhamdulillah sudah normal, hanya mata terasa kering. Bahkan sampai video ini di-take itu mata masih kering ya. Jadi dibekali dokter itu obat tetes mata untuk menghidrasi selama 3 bulan dan bila diperlukan, jadi misalkan selama 3 bulan kok mata masih kering, mungkin bisa konsultasi dokter dulu apakah boleh dilanjutkan tes matanya. Oh ya, ini di sebelah ini ya saya tampilkan cuplikan klip dari proses lasiknya yang diambil dari YouTube resmi dari i7 Hospital. Agak serem sih ya kalau nonton videonya ya. Tapi overall saya bisa bilang bagus banget sih prosedur, lalu treatmentnya, follow up-nya juga i7 bagus banget. Ini bukan iklan ya, ini testimoni pribadi nih. Lalu apalagi ya yang bisa saya ceritakan ya? Kalau ada yang bertanya prosesnya sakit atau enggak? Enggak. Rasanya tuh enggak sakit, cuma kalau boleh saya deskripsikan tidak nyaman. Rasanya, perasaan yang saya alami tidak nyaman. Untuk rasa sakit sih alhamdulillah nggak ada sama sekali. Paling pol ya itu seperti kelilipan, ada debu yang nempel di mata gitu waktu hari pertama aja, tapi ya alhamdulillah hari seterusnya sampai hari ini sih alhamdulillah tidak ada keluhan sama sekali, hanya mata kering aja. Jika ada yang bertanya tentang range harganya, di rumah sakit i7 sendiri itu range harganya mulai dari 25.000 rupiah ya, yaitu sekitar 5 juta rupiah untuk 2 mata. Itu dengan teknologi yang paling lama. Kalau teknologi Wave Light Plus Innov Eyes ini karena dia teknologi baru tahun 2025,
itu harganya 140.000 rupiah. Sebutnya sih satulah 40.000 rupiah. Jadi 140.000. Itu kalau dirupiahkan sekitar 28 juta rupiah untuk 2 mata. Dan prosesnya cepat, tidak ada rasa sakit. Prosesnya itu hanya satu mata sekitar 5-10 menit ya. Jadi total di ruang operasi itu 15 menit lah, paling lama kalau antri sih 30 menit, itu sudah paling lama. Waktu proses di lasernya sendiri itu hanya 5 detik, lasernya itu 5-10 detik, cepet banget. Lalu setelah menjalani proses plasiknya itu diminta untuk duduk dulu, mungkin menunggu observasi, tapi nggak lama sih, sekalian menunggu obatnya, resep dokter itu untuk dibawa pulang. Dan harga 140.000 itu sudah termasuk biaya follow up dan dapat ini ya, dapat kacamata hitam ya dari rumah sakitnya ya. Dan kacamata hitamnya bagus loh, mereknya merek Ray-Ban, dan dipakai itu nyaman ya. Jadi memang kualitasnya bagus, tidak diragukan lagi. Lalu pelayanan rumah sakitnya juga bagus. Untuk ukuran tindakan lasik di India itu sudah maju ya, dan harganya pun terjangkau insya Allah ya. Jadi bagi yang tinggal di India, khususnya di New Delhi, jika punya masalah di mata, itu boleh banget untuk konsultasi di rumah sakit i7. Bagi yang berada di luar India, bisa jadi pertimbangan ya untuk wisata berobat ya, karena jujur sebetulnya India ini teknologi kesehatan dan pengobatannya itu sudah keren banget, sudah maju, dan harganya itu terjangkau. Jadi bagi yang di luar India, khususnya di Indonesia, jika ada masalah kesehatan terus pengen wisata berobat selain di Malaysia dan Singapura, mungkin bisa dipertimbangkan ya untuk ke India ya. Ya siapa tahu cocok ya pengobatannya dengan teknologi yang maju dan harga yang terjangkau. Baiklah, mungkin cukup sekian dulu ya video kali ini. Bagi yang penasaran, mungkin baru nonton yang episode ini lalu penasaran seperti apa, coba di scroll lagi channel Dunia Lonceng Kecil, ada lasik episode 1 dan episode 2 yang bisa ditonton. Bagi yang diberikan Allah itu penglihatan yang bagus, disyukuri ya, dijaga, disyukuri nikmat Allah itu dengan melihat hanya yang baik-baik saja. Lalu ya dijaga, disyukuri, kesehatannya, kebersihannya juga diperhatikan. Bagi yang punya problem mata, semoga Allah mudahkan untuk menemukan solusi dan pengobatannya. Baiklah, sekian dulu dari kami. Jangan lupa terus ikuti channel ini. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih. Bagi yang belum subscribe, ayo buruan subscribe. Kami sudahi video ini. Wassalamualaikum. Paka-paka.